wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ungkapan rasa syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang mana atas segala karunia nikmat serta hidayahnya, pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam kegiatan pembinaan pelita, pelatihan Imam Tarawih 1945 yang pertama, dengan tema Imam yang dirindukan. Selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas segala perjuangan dakwah beliau hingga hari ini kita bisa sama-sama menghirup udara segar, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk sama-sama melanjutkan risalah dakwah beliau hingga detik ini. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, sebelumnya perkenalkan, saya Alfarisi Zaki Kurnain, selaku MC yang akan memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Berkenaan dengan susunan acara, kegiatan kita akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah itu akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua ISC Al-Hurriyah dan Ketua Pelaksana Pelita. Kemudian dilanjutkan dengan sesi materi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan dokumentasi, doa penutup, serta penutup kegiatan. Oke teman-teman semuanya, marilah kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama melantunkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Al-Quran merupakan kalamullah yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Akan menjadi suatu keberkahan bagi kita yang senantiasa membaca serta mendengarkannya dengan seksama. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dengan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Hilmi. Pada Saudara Hilmi, apakah sudah bersedia? Cek. Terdengar tidak? Ya, kedengaran. Oke. Oke. Baik. Kepada Saudara Hilmi, dipersilakan. Syukran MC atas waktunya. Insyaallah akan dibacakan surat Al-Baqarah ayat 29 sampai ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala. Baik, berikan lagi ke MC. Oke. Allahumma rahmul Quran. Jazakumullah khair kepada saudara Hilmi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, Allah turunkan berkah, Allah turunkan nikmat bagi kita untuk bisa dimudahkan dalam menerima ilmu pada malam hari ini. Oke teman-teman semuanya, berhubung kegiatan kita online ya teman-teman, barangkali untuk teman-teman yang sekiranya tidak terkendala jaringan, bisa untuk on cam ya, supaya nanti kita bisa sama-sama kenal gitu, kalau misalkan ketemu ketika offline, seperti itu. Oke, menginjak acara selanjutnya, akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua ISC Al-Huriyah 1945. Kepada Saudara Rehan, dipersilakan. Bismillah, cek suaranya masuk ya? Ya, masuk suaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kita kekuatan, entah itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat persaudaraan, nikmat sehat, nikmat kita bisa menggunakan lisan dengan baik, dengan bisa menggunakan lisan kita dengan baik sampai-sampai kita bisa dengan mudah alhamdulillah melafazkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Maka dari itu teman-teman tidak cukup saja lisan kita hanya mengucap alhamdulillah untuk bersyukur. Maka dari itu, cara bersyukur yang paling baik adalah dengan kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu teman-teman pergunakanlah dengan baik, nikmat yang telah Allah berikan, yang itu ada di lisan kita, maka pergunakan lisan kita untuk banyak-banyak mengucapkan sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang paling baik untuk diucapkan adalah Al-Quran. Dan gunakan juga mata kita untuk melihat. Maka melihatlah yang baik-baik dan segala sesuatu yang paling baik untuk dilihat adalah Al-Quran. Kemudian juga telinga kita digunakan untuk mendengar, maka gunakan telinga kita untuk mendengar sesuatu hal yang baik-baik. Dan sesuatu hal yang paling baik untuk didengarkan adalah Al-Quran. Dan maka dari itu teman-teman segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu adalah yang terbaik. Dan Al-Quran juga merupakan sesuatu hal yang mulia dan memuliakan. Sebagaimana telah disebutkan oleh beberapa ulama-ulama, dai-dai, bahwa Al-Quran itu sesuatu hal yang mulia dan memuliakan. Maksudnya kayak gimana? Dimana ketika sesuatu hal itu berhubungan langsung dengan Al-Quran, maka itu akan menjadi mulia. Dan harapannya teman-teman semua di sini, semuanya bisa memuliakan Al-Quran sehingga kita nanti akan menjadi orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang mulia. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW karena beliau telah diutus menjadi rasulnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita diharuskan untuk mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Maka dari itu selalu saja kita untuk bisa bersolawat kepadanya dengan sangat mudah, ya Allahumma sholli ala Muhammad. Dan dengan itu kita akan dibalas dengan 10 kali kebaikan juga. Dan marilah kita juga sama-sama tidak pernah letihnya untuk memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya di hari kiamat, di hari akhir bisa mendapatkan syafaatnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim yang telah bertugas untuk pelita ini, pelatihan Imam Tarawih Al-Huriyah. Dan juga terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah berkontribusi, yang sudah aktif di dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar ya. Semoga dengan teman-teman semua mendaftar di pelita ini menjadi salah satu ladang dakwah untuk kami dan juga menjadi salah satu pembinaan untuk teman-teman semua sehingga nantinya bisa menjadi amal kebaikan yang bisa teman-teman semua peroleh. Di mana pelita ini ISC Garap sendiri karena kebutuhan yang memang yang sangat dibutuhkan ya, terutama oleh Masjid Al-Huriyah dan juga oleh masjid secara umum, di mana ya kita sebagai anak muda harus bisa gitu ya mengambil alih peran imam. Jangan sampai imam-imam itu mindsetnya itu hanya orang-orang tua, orang-orang yang udah renta aja. Jadi jangan sampai ada mindset seperti itu. Maka dari itu kita di sini ingin membentuk teman-teman semua dari Istimewa Pelita, ingin membentuk teman-teman semua agar bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu ya, dan salah satunya adalah dengan menjadi imam. Entah itu jika nanti lulus dari pelita ini teman-teman bisa menjadi imam di tarawih di Masjid Al-Huriyah ataupun nantinya bisa menjadi imam di luar sana. Maka dari itu ya di pembukaan kali ini selamat datang untuk teman-teman semua. Semoga bisa mendapatkan manfaat, semoga bisa ya mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, dan mohon maaf jika nantinya masih ada kekurangan karena ya manusia tempatnya kekurangan, kami di sini tempatnya kekurangan, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Mungkin sekian saja dari saya pribadi, selebihnya nanti akan disampaikan. Oke, terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jazakumullah khair kepada Mas Rehan yang sudah menyampaikan sambutan. Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan lagi ya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pelita, yaitu Saudara Akshan. Kepada Saudara Akshan, dipersilakan. Baik, syukron Zaki atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat dan karenanya kita dapat berkumpul pada hari ini, pada malam hari ini menyambut bulan suci Ramadan yang 20 hari kurang akan kita jemput insya Allah. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang penuh rahmat ini hingga bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa salawat salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya sama seperti apa yang dikatakan oleh Ketua ISC 14 Hijriah, Rayhan Duta Asyidiki, kami dari penitia pelita pelatihan Imam Tarawih Al-Huriyah batch 1 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya jazakumullah khairan katsir kepada teman-teman yang sudah memberanikan diri untuk mendaftar, baik itu dari kalangan mahasiswa baru hingga kepada kalangan mahasiswa tingkat akhir seperti itu. Mahasiswa baik itu S1, S2 ataupun S3 adalah seorang agent of change bagi kelak ketika sudah lulus kepada lingkungannya masing-masing. Dan salah satunya juga adalah sebagai imam yang pertama bagi diri sendiri dan tentunya bagi masyarakat nantinya ke depannya. Seperti itu. Harapannya dengan adanya pelita batch 1 ini di 1445 Hijriah yang alhamdulillah adalah yang pertama, yang perdana yang dilakukan oleh
kami dari panitia Islamic Student Center Al-Huriyah yang rencananya akan menyambut teman-teman, memfasilitasi teman-teman para calon imam, baik yang sudah memiliki hafalan yang banyak, yang sedang, ataupun masih yang baru menghafal. Yang mana output akhir ini adalah bukan hanya tentang siapa yang akan menjadi imam tarawih di bulan puasa nanti di Masjid Al-Huriyah, tetapi outputnya adalah bagaimana kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk menjadi imam di masjid kita masing-masing dan juga tentunya di tempat kita masing-masing setelah kita lulus dari IPB University ini. Mungkin tajuk mungkin dari saya cukup sekian saja. Bila taufiq wal hidayah, mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Mohon kritik dan sarannya jika masih ada kesalahan-kesalahan yang perlu kami benahi, dan juga semoga dengan acaranya Pelita ini, baik dari rangkaian acaranya untuk pembinaan pertama, kedua, ketiga hingga wawancara, kita semua mendapatkan hikmahnya pada rangkaian-rangkaian ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Akshan yang sudah menyampaikan sambutannya pada malam hari ini. Oke, sedikit mengutip apa ya, meng-highlight ya apa yang disampaikan oleh Rehan dan juga Akshan tadi ya, bahwasanya output daripada pelita ini adalah untuk mencetak para imam-imam muda gitu kan ya, serta menghapus satu mindset bahwasanya hanya orang-orang tua saja yang berhak untuk menjadi imam gitu. Padahal kita sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak muda yang berpotensi untuk menjadi imam, alangkah baiknya untuk diperjuangkan seperti itu. Oke, menginjak acara selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan ya sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syahirul Alim. Sebelumnya, saya menyapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Oke, tak berlama-lama lagi, kita akan sama-sama mendengarkan sesi materi pada malam hari ini. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini yang mengikuti pelatihan ya untuk menjadi imam. Ya, ini tentu adalah latihan yang diperlukan ya, karena latihan untuk menjadi imam ini ya kita perlu banyak imam ya, sholat atau ketika minimal ketika kita sudah mengimami di sebuah tempat ya, kemudian ya cara kita mengimami itu kemudian benar ya, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan ya perintah syariat ya. Baik, saya bisa share ya. Bentar. Jadi saya itu diminta, jadi katanya di pertemuan yang pertama ini adalah terkait dengan kepribadian atau misalnya akhlak ya imam itu seperti apa. Nah, ini yang kemudian ingin saya sampaikan ya, di pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan nanti tidak lama-lama ya. Nah, ini judulnya adalah imam yang dirindukan. Nah, saya kurang paham ini dirindukan oleh siapa gitu ya. Oleh jamaahnya, apakah dirindukan oleh calon makmum
Ya kan? Jadi ada calon makmumnya yang merindukannya, ya kan? Atau siapa yang mendengar bacaannya. Nah, ini kita perlu pahami. Ya, imam seperti apa sih yang perlu dijadikan apa istilahnya? Eh, kita itu ingin menjadi imam yang seperti ini. Itu. Ini yang kemudian kita perlu pahami. Ya, baik. Kemudian nanti materinya tidak lama. Nah, jadi imam sholat atau imam masjid, ya, ini bukan hanya mengimami sholat saja, tapi juga dia harus menjadi teladan, ya, dalam ibadah-ibadahnya dan di dalam kesehariannya. Jadi perkara menjadi imam ini sebenarnya ketika seorang dia menjadi imam, maka dia akan menjadi dai. Ya, dia akan menyeru kepada kebaikan. Kenapa? Karena di dalam sholat saja dia dijadikan teladan, dia diikuti oleh ya makmumnya, dia diikuti oleh jamaahnya. Nah, kalau dia diikuti oleh jamaahnya dalam sholat, dalam kesehariannya pun dia harus menjadi teladan bagi orang lain. Ya, ini kamera saya ada nggak ya? Ya. Baik, itu ya. Baik. Nah, ini imam masjid itu maka ada ya, ini bahasa Arab semua ya. Jadi saya terjemahkan saja. Bila syakin ya tidak ragu lagi annal imam al masjid huwa da'iyatun ilallah. Bahwa imam masjid itu adalah dai kepada Allah. Wa mursyidun la ibadillah, dan dia adalah mursyid, orang yang membimbing ya bagi ya hamba-hamba Allah ilama fihi ya salahuhum fil ma'ash wal ma'ad, ya, yang mengajak umat manusia itu menuju kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wadallahum alal khair, dan dialah yang akan menunjukkan manusia itu kepada kebaikan. Nah, ini tugasnya imam masjid. Ketika kita menjadi imam di masjid, berarti kita itu yang mengajak menjadi dai, mengajak orang-orang ya untuk ya melaksanakan kebaikan. Wa annal matlub minhu, ya, dan yang dituntut darinya itu huwa aksar min imamatin nasi fil faraid wa salawatil khams. Itu lebih daripada sekedar dia mengimami ya salat 5 waktu, ya, salat-salat wajib atau salat tarawih, ya. Lebih dari itu, ya, yang diminta darinya itu buat tauji, buat tarbiyah. Dia harus bisa mengarahkan ya dan membina orang-orang yang diimaminya. Wa an yakuna qudwatan hasanatan fi nadharihim, dan dia harus menjadi teladan yang baik dalam pandangan mereka. Kita bisa bayangkan kalau kemudian ya ada seorang yang ditunjuk menjadi imam, lalu kemudian dia melakukan ya mungkin kalau bagi orang lain yang tidak jadi imam itu biasa misalnya ya, misalnya ngobrol-ngobrol misalnya di kafe sampai malam gitu ya, bukan misalnya bukan dalam kemaksiatan, bukan ya, ngobrolnya misalnya dengan sesama teman-temannya misalnya, ya kan. Nah, tapi kemudian ya tidak menunjukkan kalau dia itu seorang imam itu. Jadi yang seperti ini jangan sampai terjadi ya. Kenapa? Karena Rasulullah saja itu kita bisa dilihat ya. Rasulullah saja itu ketika eh, ada kisah di mana ada orang ya yang kemudian orang Yahudi yang datang ke kota Madinah, ya, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah, ya. Kemudian ya orang-orang Yahudi di Madinah itu mengatakan jangan dekat-dekat dengan si fulan, fulan itu pembohong, fulan itu pendusta, fulan itu ya orang yang menginikan peperangan dan lain sebagainya.
Ketika dia lihat wajahnya, kemudian dia melihat wajah Rasul, lihat wajahnya saja, kemudian orang tahu, ya, ini bukan wajah seorang pendusta, orang yang seperti ini. Nggak mungkin dia berdusta. Ya. Nah, begitu juga kita. Ya, kalau kita menjadi imam, ya, maka ya tunjukkanlah akhlak yang baik. Tunjukkanlah teladan yang baik. Nah, ini makanya menjadi imam itu berat adalah karena keteladanan ini. Jadi menjadi imam itu bukan sekedar bacaannya bagus, enak didengar, wah enak nih jadi imam, ya kan? Nah, setelah dia jadi imam, kemudian apa? Dalam kesehariannya orang melihat, wah si Fulan tuh enak bacaannya, bacaan sholatnya. Tapi dalam kesehariannya kok seperti ini? Ya, maka yang tadinya merasa senang mendengarkan bacaannya, ketika dengarkan bacaan lagi, ah si Fulan mah saya udah tahu. Ya, saya sudah tahu kesehariannya begini-begini. Ah, saya udah tahu akhlaknya begini-begini. Ah, saya nggak mau diimamin sama dia. Kan gitu akhirnya. Ya, maka imam masjid itu bukan cuman sekedar mengimami sholat. Nah, maka akhlak seorang imam itu ya disebutkan ya secara umum ya. Ini kita akan jelaskan satu persatu. An yakuna qudwatan hasanatan fi sulukihi. Hendaklah dia menjadi qudwah teladan yang baik ya dalam akhlaknya, wa tasarrufatihi dan dalam kelakuannya. Wan nasu yanzuruna ilal Islam min khilali, dan orang-orang itu melihat Islam, wajah Islam itu dari ya seorang dai tadi, seorang imam masjid ya. Kalau kemudian imam masjid begini, ah dia aja imam masjid kelakuannya kayak gitu misalnya. Ya, udahlah, apalagi yang lain gitu ya. Apalagi yang bukan imam. Ya, ini idhuwa nafizatun tatallu ala ma'anid din. Ya, dia adalah jendela yang dengannya orang melihat bagaimana pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Fala yang bagilahu an yakuna ahadun nasi afdalu minhu qiyaman wa wara'an. Ya. Maka sepatutnya seorang imam itu lebih baik ya daripada ya orang-orang yang lain yang biasa. Ya. Jangan sampai orang-orang biasa itu lebih baik dari dia. Ya. Baik dari sisi sholatnya, ya, baik dari sisi waraknya, akhlaknya, baik dari sisi istiqomahnya, baik dari sisi tahajudnya, ya imam tapi tahajudnya kalah sama orang lain misalnya. Begitu juga puasanya, wa qira'atan lil Quran dan membaca Al-Qur'annya, ini fala syakka annal akhlaqul hasanah. Ya, maka tidak ragu lagi bahwa akhlak yang baik, wasirah thayyibah lil imami masjid kitabun maftuh. Ya, maka akhlak yang baik ya dan keseharian dia yang baik bagi seorang masjid itu menjadi buku yang terbuka. Dalam arti orang akan melihat itu semua ya dari kita. Mungkin sebelum menjadi imam masjid orang nggak kenal, ya kan? Siapa sih ini jadi imam ya kan? Ketika kemudian kita menjadi imam, orang mulai tahu, oh ini tuh imam siapa? Si Fulan. Oh si Fulan ini enak sekali kalau jadi imam. Ya, kemudian ketika mereka pasti akan lihat kesehariannya. Oh si Fulan itu pantas. Oh dalam kesehariannya itu baik, dalam kesehariannya itu bagus, akhlaknya itu mulia, ya. Orang akan melihat. Yang zurun nasu min khilalihi ila ma'anil Islam walaha atharul balik istiqamah. Dan dengan orang melihat diri kita itu menjadi dakwah ya, ada bekasnya ketika orang melihat pribadi kita ya bagi orang lain ya. Ini hatta walau lam yasma'u min imamihim wa'zan au irsyada. Sampai ketika kita belum berbicara pun ya orang melihat akhlak kita, kemudian orang, oh si ini nih, ini harus kita jadikan teladan. Oh si fulan ya harus kita jadikan teladan. Ya,
Oke. Baik. Nah, secara umum apa kriteria seorang imam itu? Ya, Nabi SAW menjelaskan. Kata Rasulullah, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam bagi sebuah kaum itu adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Ya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau ya kemahiran yang baca Al-Qur'an itu sama, fa'alamuhum bisunnah, maka adalah orang yang paling ya mengerti as-sunnah, ya. Wa in kanu fi sunnati sawaan, ya kalau kemudian mereka itu sama-sama ya memahami sunnahnya itu sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka yang paling pertama hijrahnya. Ya, fa'in kanu fil hijrati sawaan, kalau dalam hijrahnya mereka itu sama, maka yang paling akbaruhum sinnan, yang paling tua usianya. Nah, jadi ini kenapa kemudian ya rata-rata para imam itu adalah orang-orang yang sudah tua, ya, karena melihat dari hadis ini. Tapi bukan berarti anak-anak muda tidak boleh menjadi imam, ya. Kalau ada anak muda yang bacaannya lebih baik, ya, yang dia pandai membaca Al-Quran, ya, makhrajnya benar, ya, kemudian hafalannya lebih kuat, ya, tahsinnya tajwidnya lebih benar, ya, maka dia yang lebih pantas untuk menjadi imam, ya, sebelum ya orang yang tua, ya. Tuh, kalau sama-sama pandai, nah baru dilihat yang mana yang lebih paham dengan as-sunnah, mana yang lebih paham fikih dan lain sebagainya. Ya, dalam riwayat yang lain ada dia tambahan fa'afqahuhum fiqhan, ya, mana yang paling paham dengan fikih. Wa in kanu fil fiqhi sawaan, kalau ya dalam fikihnya mereka sama, maka fa'akbaruhum sinnan, maka yang paling tua usianya. Baik, ini kriteria imam. Berarti tidak ada halangan ya bagi orang yang masih muda untuk menjadi imam. Baik. Nah, apa saja kemudian akhlak ya seorang imam ya yang harus ada? Ini ada saya cari-cari ada 8 kira-kira ya. Yang pertama itu dia harus memiliki akhlak yang mulia. Ya, di sini at-tahalli bi akhlaqil fadilah. Ya, dia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa an yakuna qudwatan hasanah, dia menjadi teladan yang baik, maklufan bainan nas, ya, dia itu ya disayangi ya, atau dia itu dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang ramah, orang yang baik, ya. Fa aktsara ma yu'sar fin nasi husnul khuluq. Kenapa? Karena akhlak yang baik ini adalah yang akan paling berpengaruh, ya. Jadi kita ini sebelum ya kepada misalnya bacaannya enak atau tidak, kemudian suaranya bagus atau tidak, akhlak ini yang didahulukan, ya. Karena kalau orang yang akhlaknya baik itu, ya, ketika dia membaca Al-Quran dengan penuh perenungan, maka insya Allah, ya, walaupun mungkin secara ngajinya itu tidak ya hebat-hebat, tapi ketika dia memahami Al-Quran, merenungkan Al-Quran, maka ya insya Allah itu akan, ya, ketika didengar itu akan sampai ya ke hati para makmumnya. Fahwal babul ladzi yuqarribun nas minal imam wa ghairi. Inilah yang mendekatkan orang-orang kepada imam, ya. Kan seorang imam itu tidak boleh ya dia bicaranya kasar, omongannya kasar, ya. Itu. Baik. Nah, kalau kita lihat pun misalnya imam-imam di Timur Tengah itu kan luar biasa, ya, tersenyum, ya, baik, ya. Kemudian, wah, luar biasa kalau kita bisa melihat misalnya imam-imam Masjidil Haram, ya, itu luar biasa akhlaknya,
Ya, baik. Yang berikutnya seorang imam itu ya dia harus mengetahui aturan-aturan sholat yang benar. Ya ini. I'ta'ul imamah wa sholati haqqiha. Dia harus memberikan ya apa cara menjadi imam dan sholat yang benar dan memberikan hak-haknya ya wal hirsi ala taharris sunnah ya dia selalu menjaga sunnah-sunnahnya ya sunnah Rasulullah SAW ya dalam melaksanakan sholat dan melaksanakan imam wattiba'uha fi dzalika dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW wasyu'ur bi ada'il wajib wal ikhlasu fil amal ya dia kemudian merasakan ketika dia menunaikan kewajiban ya dia tidak hanya sekedar menunaikannya saja ya tapi menunaikannya dengan sepenuh hati wal ikhlas fil amal dan ikhlas dalam beramal ya ini yang harus ada jadi seorang imam itu dia harus tahu tuh ya aturan-aturan sholat itu seperti apa. Nah, ini nanti babnya bab fikih ya, teman-teman. Ya, dan ada ya terkait dengan ini, terkait dengan bab fikih ini. Misalnya apa? Misalnya bacaan-bacaan yang boleh atau bacaan yang disunahkan itu seperti apa sih? Ya, saya contohnya ada beberapa hal yang kemudian dimakruhkan, misalnya bagi seorang imam atau bagi ketika kita sholat. Ya, ketika kita sholat apapun, apakah sholat sendiri atau kemudian menjadi imam, misalnya bacaan yang makruh itu ketika kita membaca Al-Quran dari belakang. Maksudnya apa? Jadi kalau kita membaca surat itu usahakan ya surat yang di depan dulu di rakaat pertama ya di rakaat kedua baru kita ya membaca surat yang belakangnya setelahnya jangan sampai kebalik contohnya kebalik apa misalnya di rakaat pertama membaca surat An-Nas di rakaat kedua membaca surat Al-Falaq nah itu kebalik nah yang seperti itu ya sebetulnya boleh-boleh saja cuman hukumnya adalah makruh ya itu. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita ketahui. Ya, teman-teman mungkin bisa baca juga. Ya, ini. Jadi kemudian hak-hak imam itu harus seperti apa, kewajibannya imam itu seperti apa. Ini ada secara fikihnya. Ya, itu. Nah, ini juga, ini sama. Ya, jadi kita harus menambah pengetahuan fikih kita. Ya, ya, di sini li'itla ala ahkamil imamah wassalah. Hendaklah dia membaca mentelaah hukum-hukum yang terkait dengan imam dan sholat. Ya, wastizadati minhu dan selalu menambah pengetahuannya. Wa mina min ba'di mawdu'atin muta'alliqah bidzalika dan tema-tema yang berkaitan dengan itu. Ya baina waqtin wa akhar setiap waktu dia harus tambah. Wa rasdul fatawa wal qiraat dia harus juga membaca fatwa ya misalnya kalau kita membaca Al-Quran yang sama misalnya ya saya boleh nggak kita membaca dua surat ya dalam kan biasa setelah surat Al-Fatihah ya kan kemudian kita membaca surat boleh nggak kita membaca dua surat misalnya nah ini harus tahu ya jangan sampai tidak tahu ya jadi ya secara fikihnya boleh membaca dua surat karena ada seorang sahabat yaitu ketika dia membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, kemudian Amin, setelah itu dia membaca surat Al-Ikhlas. Sebelum dia membaca surat yang lainnya. Ya kan? Para sahabat yang lain kemudian protes, ya Rasulullah, ini kenapa dia ini kalau baca sebelum baca surat-surat yang lain, ini dia baca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Nah, itu tanyakan kepada Rasulullah SAW ya kemudian ya apakah boleh seperti itu ditanya oleh Rasulullah kenapa kamu selalu baca surat Al-Ikhlas kalau sholat ya di setiap rakaat ya kemudian kata sahabat ini saya sangat mencintai dan menyukai membaca surat Al-Ikhlas ya kemudian Rasul meridhoi ya bahkan Rasul mengatakan wah perbuatan kamu ini bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti para ulama mengatakan berarti hukumnya boleh ya.
membaca 2 surat itu dalam satu rakaat. Jadi yang seperti ini kita harus tahu ya. Ada banyak hal-hal yang lain. Jadi ada fatwa-fatwa ya. Kemudian buku-buku yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan toharo, ini kita harus baca. Baik. Yang berikutnya, nah ini ya, seorang imam itu dia harus melaksanakan sunnah-sunnah yang terkait dengan sholat. Ya, di sini taharis sunnah fil maji'i lis sholat. Ya, hendaklah dia menjalankan sunnah ketika dia akan datang ya menuju sholat, mulai dari berwudu, ya menyempurnakan wudu, kemudian cara dia berjalan ke masjid tidak boleh buru-buru, ya itu. Kemudian dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian dia melaksanakan sholat rawatib, ya. Jadi itu yang yang perlu ya dilakukan. Apalagi misalnya imam taraweh misalnya, ya kan? Imam taraweh jangan sampai tidak ketinggalan sholat isya nih, ya kan? Ada imam taraweh, sholat isyanya ketinggalan. Pas mau taraweh ditunggu-tunggu imamnya belum datang misalnya. Ya kan? Ini jangan sampai ya terjadi yang seperti itu. Ya, wafil insiraf minha, dan setelah sholat pun sama ya, dia membaca zikir, wafil azkar, dia membaca zikir ba'daha, dan setelahnya. Wa nahwa dzalika li'annahu qudwatun yanzuru ilaihi. Kenapa seperti itu? Karena dia menjadi teladan, orang-orang melihatnya. Setelah sholat apa yang dia baca, ya baca zikir, ya jangan habis imam habis sholat taraweh atau apa, misalnya habis sholat witir, ataupun misalnya menjadi imam sholat wajib, setelah sholat langsung Assalamualaikum langsung pergi gitu ya. Itu ya, orang-orang lihat ya apa sih yang dilakukan oleh imam ya, maka mereka pun akan meneladaninya. Baik, yang berikutnya, nah ini moderat dalam sholat. Ya moderat itu apa di sini? At-ta'anni, ya ta'anni itu tidak terburu-buru, wattawassut, ya dan moderat, ya tidak terlalu berlama-lama fi af'ali salat, dalam gerakan-gerakan salat. Jadi ketika kita salat itu jangan terlalu buru-buru. Kenapa? Kasihan orang yang sudah sepuh, ya orang yang sudah sepuh, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, itu gimana ngikutinnya, baru aja nyampe gitu kan sujud. Kan orang yang sudah sepuh sujudnya mungkin tidak langsung kayak anak muda, ya kan? Dia lama dulu, gerak dulu, turun dulu ke bawah. Baru nyampe sujud udah Allah Akbar. Belum sempat dia baca doa. Ya, ini jadi imamnya jangan buru-buru, pelan-pelan. Ya, ketika dia bertakbir, dia turun. Nah, ini sebagai contohnya ya. Jadi kalau kita menjadi imam itu, ya ketika kita gerak itu, maka takbirnya itu setelah kita menyempurnakan gerakan itu tadi, ya kecuali takbiratul ihram ya, takbiratul ihram dari barang Allah Akbar. Biasanya ketika ruku, ya ketika ruku itu jangan kemudian kita pas dari bangun kemudian kita Allahu Akbar. Nah itu kenapa begitu? Karena kalau bisa jadi ada orang yang kemudian dia ikut buru-buru, ya. Nah, jadi kapan kita takbirnya itu? Takbirnya ketika mau sampai ruku baru kemudian kita Allahu Akbar. Ya, supaya apa? Supaya orang yang mengikuti aba-aba imam itu yang bahkan yang terburu-buru sekalipun itu tidak mendahului imam. Ya, karena tidak boleh kan makmum mendahului imam. Gitu ya. Contohnya ketika bangun dari ruku, ya kan? Nah, ketika bangun itu sudah kita bangun dari ruku, baru kemudian kita bilang Sami Allahu liman hamidah. Ya. Atau misalnya ketika sujud, ya. Ketika sujud jangan mungkin kalau yang panjang dari berdiri mungkin bisa ya Allahu Akbar gitu ya.
Nah, ketika bangun dari sujud, nah kalau kita sudah duduk, baru kemudian kita bilang Allah Akbar. Itu contohnya. Ya, di sini. Tawassul fi af'ali shalah. Ya, jangan terburu-buru, tapi juga ya jangan terlalu lama. Terlalu lama, sujudnya lama. Ini khusyuk seperti Rasulullah. Rasulullah itu khusyuk di dalam sholat-sholat ya sunnah dan jamaahnya itu sudah paham. Ya, wa adamul isti'jal al-mukhil au tatwil al-mumil. Nah, ini. Jangan terburu-buru yang menyulitkan orang untuk mengikuti dan jangan terlalu lama yang membuat orang bosan. Baik, yang keenam. Nah, ini seorang imam itu dia harus menjaga muhafadzah ala sunanir ratibah. Menjaga ya sunnah-sunnah rawatib di masjid ataupun di rumah, ya, wa ta'akkud ala annaha hama wasyajun lis-shalah tahnis shalah wal muhafadzatu 'alaiha. Dan dia harus memastikan kalau dia itu adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, ya. Jadi seorang imam karena dia teladan kan orang melihat, ya, telat sunnah enggak ya orang ini, ya, sebelumnya setelahnya sholat sunnah atau tidak. Nah, ini ya seorang imam. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, ini seorang imam itu harus menjaga sholatnya. Al-hirsi 'alal muwazabah. Ya, dia harus menjaga sholatnya. Ya. Wadarbul masal. Dia harus menjadi teladan yang baik apa fidzalika dalam ya menjaga sholat. Bihaitsu ya'uddu ghiyabihi 'anil masjid atau ta'akhuri fi iqamati shalah 'ala madaril 'am syai'an la yudhkar. Ya, maka harusnya seorang imam itu ya dia tidak terlambat ya sholatnya, ya, dan kemudian dia selalu datang ke masjid. Nah, ada yang terakhir, ya, seorang imam ini hirsu ala waktu salat. Dia menjaga waktu-waktu sholat, ya, ya, tahu kapan tuh waktu sholat ya datangnya. Oh, waktu sholat sekarang jam sekian, maka dia harus sudah ya siap-siap. Nah, ini sebagai contoh, ya, jangan sampai kemudian menjadi imam, ya, tapi kemudian dia tidak menjaga ya waktu sholat. Baik, dan dia harus tahu, misalnya kalau masjidnya itu bersebelahan dengan pasar atau bersebelahan dengan sekolah, ya, dia harus paham kapan kira-kira ya mereka ini orang-orang di pasar atau orang-orang yang di sekolah ini yang melaksanakan sholatnya, ya, atau misalnya diberi waktu berapa lama menunggunya misalnya, ya, kalau misalnya kapan jamaahnya itu bisa lengkap misalnya, tunggu berapa menit. Nah, itu kita perlu juga perhatikan ya dalam menjaga waktu sholat ini. Baik. Nah, kemudian ini saya mengingatkan yang terakhir, menjadi imam sholat ya baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan demi uang, bukan demi honor, bukan demi ketenaran, ya, tapi niat kita untuk menjadi imam itu adalah untuk mengajak manusia yang merenungkan ayat-ayat Allah yang sudah kita hafal, ya. Jadi dengan mereka mengajak mereka itu untuk mendengarkan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan. Nah, jadi seperti itulah ya saya kira ya mengenai menjadi imam yang dirindukan. Jadi bukan cuma sekedar dirindukan itu bukan cuma sekedar dirindukan suaranya, bukan dirindukan parasnya, bukan, ya. Tapi kemudian kehadirannya, ya, keberadaannya di tengah-tengah ya orang-orang, ya, di tengah-tengah teman-teman kita, di tengah-tengah masyarakat. Ya, imam ini kemudian dicintai oleh mereka. Karena dari ketika melihat dirinya, melihat kepribadiannya, melihat akhlaknya, orang sudah bisa, oh inilah Islam yang indah itu seperti orang ini. Ya, mereka akan bahagia, tenang melihatnya. Itu insya Allah, ya. Insya Allah saya kira teman-teman yang ada di sini berapa orang nih? 59 ya orang insya Allah
ya nanti semuanya bisa yang menjadi imam-imam yang dirindukan oleh masyarakatnya. Baik, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Eh, Mungkin berikutnya saya tanya jawab ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan. Oke, jazakumullah khair kepada Ustadz Salim sudah menyampaikan materi pada malam hari ini ya. Oke, oke kepada teman-teman semuanya, apabila masih ada yang dibingungkan atau mau ditanyakan ya kepada Ustadz, sangat dipersilakan ya. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, silakan boleh raise hand, kemudian on mic, atau bisa melalui kolom chat. Oke, di sini ada Ahmad Rizky Takwan. Oke, silakan. Cek, cek. Suaranya masuk nggak, Kak? Ya, masuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya jazakumullah khair pada MC dan pada Ustadz atas materi yang diberikan. Masya Allah. Izin bertanya Ustadz, mengenai tadi untuk akhlak seorang imam. Kan Ustadz ada poin 1 dan poin 6. Yang pertama ada 2 pertanyaan Ustadz. Mengenai yang poin 1. Untuk akhlak imam ini kan harus memiliki akhlak yang paling mulia. Sebagaimana imam ini kan untuk mencontoh, sebagai contoh, sebagai role model untuk masyarakat dan juga untuk menggambarkan seorang Islam yang baik itu seperti apa gitu kan. Tapi Ana ada sedikit mengenai di rumah, daerah rumah Ana kan ada tuh dia kan menjadi imam, tapi mohon maaf mengenai akhlaknya pun masih agak kurang itu, terus sudah diberitahu dan lain sebagainya, tapi sama apa masih tidak memiliki akhlaknya gitu Ustaz. Menurut tanggapan dari Ustaz seperti apa Ustaz? Dan apa yang harus Ana lakukan dan ya, gimana Ana cara menyikapi yang lebih paling baik gitu Ustaz untuk orang tersebut. Terus yang kedua mengenai menjaga mengenai itu Ustaz, yang kalau misalnya eh, kita sedang melaksanakan sholat kan untuk imam ini kan nggak boleh terlalu lama dan juga nggak boleh terburu-buru ya Ustaz untuk dalam gerakan. Nah, misalnya andainya Ustaz Anda pernah lihat uh, sempat mengamati gitu Ustaz dalam sholat berjamaah ketika imamnya nih kan Allahu Akbar. Nah, tapi imamnya ini ketika bilang Allahu Akbar, nah barnya ini dia belum sampai apa namanya posisi sempurna, misal dari sujud ke berdiri terus, tapi dia udah Allahu Akbar dan kita yang makmum nih tidak mengetahui bahwa dia tuh udah di udah belum sampai atas kata bar itu udah selesai, imam ini sudah uh, berdiri sempurna tapi ternyata belum berdiri sempurna gitu Seth. Itu bagaimana, apakah termasuk yang mendahului gerakan imam atau bagaimana Seth? Syukran jazakallah khair. Dan itu Seth. Baik, ya luar biasa ya. Jadi yang pertama ya tadi itu terkait dengan apa? Bentar, coba. Jadi yang pertama terkait dengan akhlak ya. Jadi kalau ada imam yang seperti itu bagaimana? Nah ini yang kemudian yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah sebaik-baik imam adalah yang orang yang diimaminya itu suka meridhoi, ya kemudian imamnya itu ridho kepada yang dia imami, makmumnya. Seburuk-buruk imam adalah ya yang makmumnya itu tidak suka, ya, dan kemudian dia tidak suka juga menjadi imam di situ. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini, ya. Nah, makanya kemudian ya tadi kalau ada yang seperti itu bagaimana ya,
mungkin kewajiban kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar saja, mengingatkan saja. Ini kan apa yang kemudian kalau ada perbuatan-perbuatan yang buruk, misalnya kita ingatkan, itu bukan termasuk dari ajaran Islam, itu bukan bagian dari ajarannya Rasulullah, gitu ya. Jadi kita hanya bisa mengingatkan saja, gitu ya. Dan tentunya kalau ada yang lebih baik daripada ya imam tersebut, tentu saja sebaiknya ya kita menunjuk orang yang lebih baik ya daripada kemudian orang tadi itu menjadi imam misalnya gara-gara hanya bacaannya bagus misalnya gitu ya. Terus ada yang lain ya yang menjadi gantinya. Nah, makanya teman-teman di sini harus bisa nih ya, dan bukan cuma di sini ya. Jadi ketika pulang pun nanti harus bisa itu menjadi imam di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi kemudian yang kedua tadi gimana kalau kemudian, nah ini makanya eh, kalau kita menjadi imam itu ya maka misalnya gini, kita memberikan instruksinya itu ya kalau bisa setelah gerakan kita itu akan sempurna ya supaya tidak ada makmum yang mendahului gerakan imam ya, jangan sampai misalnya ya imamnya misalnya bangun dari sujud mau berdiri ya kemudian Allahu Akbar dianya masih duduk ya ya kan kemudian makmumnya udah berdiri. Nah, apakah termasuk? Ya enggak, kalau itu tidak termasuk ya. Yang seperti itu sebenarnya ya tidak termasuk karena dia tidak ada niatan dan dia tidak tahu ya itu. Nah, yang tidak boleh itu yang dilarang itu adalah yang dengan niat dia ya kan, dengan niat mendahului imam. Tuh. Nah, jadi yang seperti ini kan apa istilahnya termasuk perbuatan yang melakukan sesuatu karena khoto ya karena salah karena tidak disengaja itu yang seperti itu di dalam hadis itu rufi'an qalam diangkat pena ya dari orang-orang yang melakukan kesalahan karena ya dia tidak sengaja jadi tidak apa-apa bagi makmumnya. Nah, tapi bagi imam ini jadi pelajaran kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Nah, usahakan ya ketika kita eh, bergerak itu ya maka jangan terlalu cepat jangan terlalu pelan ya dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Nah kemudian ketika kita bergerak itu ya perintahnya itu setelah kita hampir sempurna ya setelah kita hampir sempurna baru kemudian ya kita membaca takbir ya supaya orang itu oh ketika mereka bangun kita sudah bangun ketika mereka sujud ya kita sudah sujud ya ketika mereka ruku kita sudah ruku itu jadi seperti itu ya. Baik silakan. Jazakallah khairan Ustaz. Ya oh iya. Oke, insyaallah terjawab ya, Takwan. Oke, alhamdulillah ini sudah ada beberapa yang raise hand di Ya. kolom chat juga sudah ada satu. Sebenarnya Afan Ustadz mau tanya Hmm. untuk sesi tanya jawab ini sekiranya Ustadz bersedia sampai jam berapa ya sekiranya? Nggak apa-apa silahkan tanya nanti kalau waktunya sudah ini nanti saya akan beritahukan ya. Oke, oke, Ustadz. Oke, lanjut dulu. Di sini dari yang raise hand dulu ya. Yang pertama ada Keva, bisa on mic barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, Ana izin bertanya, Ustaz. Mungkin ini, Ustaz, apakah boleh kita memilih imam berdasarkan background lingkungan atau keluarganya gitu? Sebagai contoh, Ana sering dimintai imam oleh teman-teman Ana di departemen, Ustaz. Tapi Ana merasa sadar diri bahwasanya diri Ana itu masih jauh lah dari kata yang tadi disampaikan oleh Ustaz gitu. Itu yang ingin Ana tanyakan adalah bagaimana cara Ana menolak tawaran tersebut karena Ana sadari bahwasanya Ana masih kurang itu dan
banyak teman-teman anak tuh yang lebih pantas untuk menjadi imam gitu. Itu sih Ustaz. Baik, yang pertama yang perlu kita pahami, menjadi imam itu dia pahalanya besar, ya. Jadi menjadi imam itu pahalanya besar, ya. Dan kemudian dia adalah termasuk ibadah. Nah, ketika misalnya, ya biasa kan kalau kita misalnya dengan teman-teman kita biasanya ya tunjuk-tunjukkan ya kan. Nah, kamu aja misalnya gitu kan. Nah, eh, ketika kita ditunjuk seperti itu misalnya, ya maka dilihat sebenarnya tadi kriterianya gampang. Mana di antara orang-orang ini yang kemudian bacaan Al-Qur'annya itu lebih baik atau dia lebih banyak membaca Al-Qur'an, ya. Atau dia lebih mampu ya membaca ya Al-Qur'an, tahsin, tajwid dan lain sebagainya atau hafalannya yang lebih banyak. Ya, misalnya kalau kita hafalannya itu paling banyak, misalnya, ya kan? Ya berarti kita yang menjadi imam, jangan tunjuk-tunjuk yang lain lagi. Ketika kita misalnya yang hafalannya itu paling banyak, maka hukumnya itu makruh kita kemudian apalah istilahnya, mendahulukan saudara kita ya dalam ibadah. Makruh hukumnya kalau itu hafalan kita, kemudian bacaan Al-Quran kita itu yang paling baik, ya. Itu nggak boleh kita mendahulukan saudara kita kalau sedang seperti itu, ya. Nah, tapi kalau misalnya ada saudara kita yang lebih ya hafalannya lebih banyak, kemudian ininya lebih bagus, maka saudara kita itu ya. Kemudian nih akhlaknya belum baik nih, bagaimana? Maka ya kewajibannya adalah ya kita kemudian setelah kita sering misalnya tunjuk menjadi imam, maka kemudian kita harus menunjukkan akhlak yang baik gitu ya, bukan kemudian nggak mau jadi imam gara-gara saya ini nggak akhlaknya nggak baik nih, saya masih sering ini nih banyak kesalahannya banyak dosanya ya, kita bandingkan saja benar dengan teman-teman kita, insya Allah ya ini menjadi salah satu jalan kebaikan kita dan menjadi sarana kita untuk memperbaiki diri, begitu ya. Baik Ustaz. Tapi ada Ya, satu pertanyaan lagi, boleh Ustaz untuk ditanyakan atau enggak? Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Tadi kan dijelaskan bahwasanya ada akhlak imam, terus kriteria imam sama yang harus ada di dalam imam atau personality dari imam tersebut ya. Yang ingin anak tanyakan itu yang lebih didahulukan itu yang mana ya Ustaz? Antara personality dari imam tersebut atau akhlaknya gitu Ustaz. Karena kan di dalam personality imam itu kan ada akhlak mulia gitu. Gitu aja sih Ustaz yang ingin anak tanyakan. Baik, jadi yang pertama itu kriterianya tadi. Kriterianya sudah masuk atau belum? Ya. Jadi kalau kriterianya sudah masuk, dia pandai baca Al-Quran dan lain sebagainya, maka dia sudah bisa menjadi imam. Ya. Kemudian apakah dari personality atau akhlaknya terlebih dahulu? Nah, itu yang nanti yang menyusul setelah itu. Jadi setelah dia memiliki kriteria itu tadi, ya udah banyak baca, udah tahu baca Quran, hafalan Qurannya udah banyak, maka dia tentu harus memperbaiki ya akhlaknya. Ya, dia harus memperbaiki akhlaknya. Nah, ketika dia udah memperbaiki akhlaknya, ya memang harus seperti itu. Ya, jadi kalau dia sudah masuk kriteria ya sebagai ya imam, ya maka ya otomatis itu dia harus memperbaiki akhlaknya. Apakah dia jadi imam atau tidak jadi imam juga sama, dia harus memperbaiki akhlaknya. Jadi itu dulu. Jadi kriterianya sudah masuk, ya, maka kemudian yang berikutnya itu adalah ya akhlak, ya akhlaknya, akhlak kepada sesamanya, ya. Kemudian tadi setelah itu dia harus mengikuti tadi aturan-aturan itu tadi, gitu ya. Ustaz, syukran. Jazakallahu khair Ya, Ustaz atas jawabannya. ya. Oh iya, kum. Oke. Salah terjawab ya, saudara kita. Di sini Jawab, Pak. juga di sini juga ada pertanyaan Ustaz
dari kolom Ya. chat. Saya izin bacakan ya. Maaf lewat kolom chat. Sebelumnya perkenalkan saya Diva dari BDP 57. Izin bertanya Ustadz, adab menjadi imam adalah harus memperhatikan keadaan makmum untuk menyesuaikan bacaan surat pilihan. Nah, bagaimana jika imam ingin membaca surat panjang tapi jamaah juga sangat banyak? Rasanya tidak mungkin jika imam mengetahui satu persatu kondisi makmum. Seperti itu, Ustaz. Baik, ya. Bagaimana kalau imam pengen baca bacaan yang panjang, ya. Tapi kemudian dia tidak tahu kondisi makmumnya. Sebenarnya seperti ini. Secara umum begini, kita lihat keadaan makmumnya. Apakah makmumnya itu misalnya eh, dalam satu apa dia seragam atau beragam. Saya gini, kalau kita menjadi imam di pesantren, pondok pesantren, maka rata-rata makmumnya itu pasti adalah santri, ya kan? Kalau santri ya berarti mau dibacakan bacaan panjang itu masih pada mudah-mudah, kuat-kuat, ya pasti bisa. Nah, kalau kemudian kita menjadi imam di makmumnya itu yang beragam, ya macam-macam bisa makmumnya, ya maka kita bisa lihat tuh kondisinya. Kita misalkan di perumahan nih, ternyata ada orang-orang yang sudah tua, sudah sayang bacaannya, ya. Begitu juga kalau kemudian kita menjadi imam di tempat yang lebih umum, bisa di pinggir jalan, ya di situ ada banyak para musafir. Yang para musafir itu ya sholat, kemudian mereka akan berangkat lagi, ya kan? Dan mereka mungkin buru-buru. Nah, itu maka bacaannya jangan panjang-panjang. Nah, kecuali kalau ada satu masjid yang sudah diumumkan terlebih dahulu, misalnya di sini sholat tarawihnya itu 1 juz, nah itu baru, ya. Kalau seperti itu baru silahkan, mau panjang 1 juz silahkan. Di sini sholat tarawihnya 2 juz, nah itu baru ya diperbolehkan, gitu ya. Jadi kita melihat kondisi umumnya saja, lihat kita sholatnya itu di mana, gitu ya. Ini misalnya di kampung nih sholatnya, jangan panjang-panjang di kampung, mereka tidak akan kuat, ya, gitu. Baik, gitu ya. Oke, syukron, Ustaz. Oke, karena kita juga masih ada waktu ya, teman-teman. Jadi kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Noval Zaki. Bisa on mic barangkali? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi saya izin bertanya, Ustaz. Tadi dari penjelasan yang sudah Ustaz sampaikan, eh, yang menjadi keutamaan seorang imam untuk mengimami dalam sholat berjamaah. Yang pertama adalah baik bacaan Al-Quran. Nah, guru saya pernah bilang ke saya, Ustaz, kalau di permukaan bumi ini tidak ada bacaan umat manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Hmm. Mungkin kalau yang mendekati sempurna banyak ya Ustadz. Nah, jadi yang pertanyaan saya, apakah eh, dalam hal ini yang baik bacaan Al-Qurannya, apakah kita harus memiliki sanad dulu Ustadz, ataukah selama ini kita sudah belajar, ada gurunya, tapi kita belum memiliki sanad? Apakah sanad ini menjadi eh, yang bisa menjadi nilai baik atau buruknya bacaan kita gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz, saya cukupkan Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. baik. Ya, jadi begini ya. Jadi terkait dengan sanad itu adalah satu istilahnya kalau di kita itu sertifikasi sanad itu. Jadi kalau kita sudah mempelajari sanad, berarti kita sudah mendapatkan sertifikat ya bahwa bacaan kita itu sama dengan yang ya diriwayatkan. Nah, itu. Tapi sebenarnya juga ya tidak mempelajari sanad pun di kita sudah ada namanya ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid itulah kemudian yang mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kalau teman-teman sudah mempelajari ilmu tajwid, ya insya Allah bacaan Al-Qurannya itu secara umum itu sudah benar, ya.
Mungkin nanti ada beberapa, misalnya ada bacaan-bacaan yang gharib dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa huruf ya yang kemudian pembacaan Al-Qur'annya itu, pembacaan hurufnya itu belum sempurna. Bisa jadi ya, itu bisa jadi seperti itu. Tapi kemudian ya, kalau kita ingin mengejar misalnya, wah harus bisa jadi ini dulu, harus bisa, maka akan banyak sekali masjid-masjid ya di tempat kita, di negara kita itu yang tidak punya imam ya, kalau semuanya harus punya sanad dulu ya kan. Nah, yang penting seorang itu sudah menguasai ilmu tajwid, ya, mempraktekkan ilmu tajwid, ya, kemudian bacaan Al-Qur'annya itu benar secara tajwid. Nah, kalau ada yang salah bagaimana? Kalau ada yang salah, maka diingatkan ya oleh yang lebih mengerti. Jadi baca itu seperti ini, baca ini seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi tidak tidak berarti kalau bacaannya belum benar berarti kemudian nggak boleh jadi imam ya. Ya gitu. Jadi secara umum seperti itu. Jadi kalau kita sudah belajar tahsin, belajar tajwid, ya, nah itu insya Allah ya kita bisa menjadi imam. Itu secara umum seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Ya, ya, Kum. Oke, kita lanjut lagi ke penanya selanjutnya. Untuk teman-teman semuanya, untuk sesi tanya jawab ini kita batasin sampai jam 21.30 ya. Jadi sekiranya nanti kalau misalkan ada yang nggak kebagian, bisa ditanyakan di lain waktu. Seperti itu. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada Saudara Faza. Boleh, on mic. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin kita sebagai imam ini kan kadang-kadang kalau dalam hal pakaian kan kadang-kadang kita pakai celana itu kan nggak nyadar ya kalau celananya longgar. Nah, eh, apakah kita apakah sholat kita bisa batal kalau seandainya kita menaikkan celana kita setiap kali selesai, setiap kali berganti rakaat gitu? Karena kan kadang-kadang, karena kan apa ya, menarik celana itu kan kayak sesuatu yang nggak perlu kan, kayak gerakan yang nggak perlu gitu dalam sholat gitu. Dan yang kedua, bagaimana kalau misalnya imam ada yang salah, terus kita tahu nih kalau imamnya salah, tapi kita nggak nggak ngingetin gitu karena belum ada yang ngingetin sama sekali gitu, karena misalnya mungkin posisi kita ada di soft kedua misalnya, apakah kita berdosa gitu karena kita tidak mengingatkan imamnya, atau bagaimana ya terkait yang seperti ini gitu? Baik. Ya, yang pertama tadi pertanyaannya kalau kita bergerak ya ketika sholat, ya itu terutama misalnya kadang-kadang celananya itu ya suka nyangkut dan lain sebagainya ya kan, kalau sholat celananya itu agak sempit atau bagaimana, apakah kemudian itu membatalkan sholat ya. Allah alam ya, kalau yang saya pahami sebenarnya kalau yang saya pahami itu tidak ya, tidak membatalkan sholat ya. Yang membatalkan sholat itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu gerakan, kalau gerakannya itu terlalu banyak atau membuat gerakan-gerakan yang tidak ada manfaatnya ya itu. Dan Imam Syafi'i kemudian mazhab Syafi'i itu eh, mengatakan kalau gerakannya itu ya istilahnya tiga kali itu misalnya gini ya, dalam satu gerakan itu ada tiga gerakan, satu waktu itu ada tiga gerakan ya. Tapi kalau kemudian kita misalnya ketika sholat kan kadang-kadang nyangkut nih celana, kemudian kita tarik ke atas sedikit misalnya, boleh nggak boleh, saya kira itu kan itu cuma satu gerakan ya, tarik ya, kemudian saya itu sholat ya, kemudian pas nanti sujud lagi misalnya kita tarik lagi ya, itu enggak, tidak terus menerus gitu gerakannya ya, itu yang saya pahami ya. Kemudian yang berikutnya tadi terkait dengan apa, Eh,
kesalahan imam. Jadi ketika imam salah terus kita tahu, Oh, sedangkan ada imam. Oh, bacaan imam salah ya. enggak, misalnya ada Bacaan. imam yang salah gitu. Terus kita tahu nih, tapi kita nggak sering Mm-mm. ngikutin karena kita ragu-ragu gitu. Karena kita Iya. ragu-ragu misalnya kayak orang kayak Mm-mm. kita kan mikir kan apa inheritkan gak itu gini itu gitu. Jadi kayak kita Kita ragu-ragu. ragu-ragu. Ya, ya, ya. Baik. Ada bacaan imam yang salah, kemudian dia melanjutkan, imamnya tidak tahu, ya kan, kalau itu salah. Kemudian kita sebagai makmum ragu-ragu, ya. Apa kalau kita tidak perbaiki, kemudian kita dosa? Enggak, ya. Jadi kalau kita ragu-ragu, ya daripada mengganggu bacaannya imam, maka lebih baik kita diam, ya kalau kita ragu-ragu. Tapi kalau kita yakin itu bacaannya salah misalnya, oh ini salah nih, saya udah hafal banget ayat ini misalnya, ya kan, maka ya kita ya perbaiki. Itu pun kalau jarak kita itu dekat, ya. Ketika jarak kita jauh di belakang, ya, kemudian kita perbaiki dari jauh, bisa jadi imamnya itu jadi ragu-ragu nanti misalnya, ya kan, maka ketika itu maka saya kita perbaiki nggak kedengeran tuh sama imam, ya udah berarti nggak apa-apa, ya. Jadi bacaan kekeliruan bacaan dalam sholat itu tidak menafikan keabsahan atau kesahan sholat, ya. Imamnya bacaannya salah misalnya, itu tidak menafikan kalau sholatnya itu sah, gitu ya. Nah, tentu kalau makanya kalau misalnya imamnya itu membaca bacaan yang tidak biasa, yang tidak hafal, ya makanya biasanya kalau di masjid-masjid di Mesir itu misalnya di belakang itu ada apa istilahnya yang mengingatkannya, ya ada yang mengingatkan ya bacaannya. Biasanya seperti disiapkan orang yang hafal Quran juga sama seperti imamnya, ya untuk mengingatkan ya bacaan imam ya kalau imam itu salah. Makanya kalau kita sholat berjamaah itu sebetulnya orang yang di belakang imam itu harusnya adalah orang yang siap menjadi imam. Ya, orang yang di belakang imam itu adalah orang yang juga siap menjadi imam. Sehingga kalau imamnya salah, maka bisa diingatkan tuh sama orang yang di belakangnya. Itu. Maka lebih baiknya seperti itu. Nah, kalau kita jauh, kita memperbaiki, nggak kedengeran sama imamnya. Atau kedengeran, tapi imamnya samar-samar. Apa ya? Ngomong apa ya gitu. Ya, gitu. Jadi malah nanti dia jadi tidak fokus. Ya, kecuali imamnya itu diam, berhenti. Kemudian dia tidak melanjutkan, dia lupa misalnya. Nah, itu kita yang jauh mungkin kita bisa mengingatkan. Siapa tahu ya imamnya kedengaran. Itu. Jadi ini juga ya, jadi perlu diperhatikan juga kondisinya. Baik, itu mungkin ya, Raza. Oh ya, mungkin ada sedikit nanya tambahan. Eh, Hmm. berarti 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 kalau misalnya begitu tuh kita termasuk dosa apa enggak sih? Karena tidak mengingatkan imamnya gitu. Kalau begitu. Soalnya Gimana, gimana? kalau misalnya kayak ya kayak tadi tuh kayak tadi nih. Tadi itu Hmm. kita dapat dosa enggak karena kita nggak ngingetin imamnya gitu. Oh, kita dapat dosa kalau kemudian kita nggak memperbaiki, enggak. Ya, jadi istilahnya kan gini, bacaan imam itu ketika dia salah, ya atau kemudian dia nyambung hafalannya ke hafalan yang lain misalnya, ya kemudian ya kita yang tahu, kemudian eh, sedangkan kita kondisinya tidak memungkinkan untuk memperbaiki bacaannya, ya maka kita tidak berdosa, ya kalau kita tidak mungkin untuk memperbaiki bacaannya, atau kemudian kita ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, khawatirnya begini, bacaan imam itu sudah benar, cuman kita ragu-ragu, ya kan, kita yang salah misalnya, karena kita kan ragu-ragu, kita nggak tahu kita ini yang benar tuh bacaannya dia atau bacaan saya, ya kan, maka ketika kita perbaiki imamnya jadi ragu, bacaannya yang mana yang benar gitu kan. Nah ini khawatirnya begitu, kalau kita ragu-ragu maka lebih baik jangan, ya itu. Nah kalau kita juga misalnya nggak bisa karena jaraknya jauh atau kemudian ada halangan yang lainnya, maka lebih baik ya kita
diam juga. Nah, kalau misalnya bisa kita perbaiki dan kita mungkin terdengar suaranya, ya kita kemudian diam, apakah kita berdosa? Ya ketika itu sebetulnya kalau kita hafal, ya maka sebaiknya kita ya ucapkan saja. Ya kalau kita hafalan kita nggak ragu-ragu misalnya, itu sebaiknya kita ucapkan. Apakah dosa nih wallahualam kalau yang seperti ini, ya misalnya dia memungkinkan gitu, kemudian harusnya bisa diperbaiki, ya kemudian dia diam, itu wallahualam. Ya saya eh, apakah dosa atau tidaknya saya kurang tahu, ya Oke, gitu ya baik. Mas ya. Baik, syukur atas jawabannya. Ya ya. Oke, syukron Ustaz. Hmm. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan ini, insya Allah penanya yang terakhir, yaitu ada Abdul Azam. Bisa on-mic barangkali, Azam. Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Mohon izin Ustadz, izin bertanya terkait yang Bapak sampaikan tadi bahwa imam perlu menjadi yang teladan dengan akhlakul karimahnya. Mohon izin bertanya, bagaimana cara ketika kita sudah menjadi yang paling akhlakul karimah pada lingkungan kita, nanti akan ada kemungkinan kesombongan di dalam hati. Karena, wah, aku udah yang paling soleh nih. Wah, aku udah yang paling teladan nih. Mohon izin Ustaz, saran agar bisa menghilangkan perasaan itu ketika dalam proses menjadi ya akhlakul karimah paling di lingkungan kita. Terima kasih Ustaz. Baik, ya. Jadi memang semua hal itu ada tantangannya ya. Jadi termasuk juga ketika kita ya kemudian ingin menjadi istilahnya saya harus menjadi contoh di tengah teman-teman saya. Ya, maka jangan sampai kita juga tergelincir ya pada godaan setan yang berikutnya yang merasa bahwa wah saya udah yang paling baik nih di tengah orang-orang ini nih. Ya, saya udah yang paling soleh nih di tengah orang-orang ini. Nah, yang seperti itu, ya maka kemudian bagaimana caranya? Nah, ketika kesombongan itu datang, ya, jadi pelajaran yang saya ambil ya dari para ulama, ketika kesombongan itu datang, maka kita harus rendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya, suatu kali ada cerita dari seorang Syekh Sya'rawi, ahli tafsir di Mesir yang sangat terkenal. Jadi mungkin kalau di kita misalnya seperti Ustadz Abdul Somad gitu ya, yang kalau datang itu bisa kalau ceramah itu bisa ribuan orang yang datang di masjid itu. Namanya Syekh Asy-Sya'rawi. Satu kali dia datang ya ke masjid disambut oleh banyak orang sampai orang-orang itu keluar masjid karena nggak muatnya masjid itu. Ya, kemudian ketika dia sampai di masjid itu, dia turun dari masjid, ya apa yang dia lakukan? Dia langsung masuk ke WC, ya, masuk ke WC dan dia menggosok, ya, membersihkan WC. Ya orang bertanya, "Ustaz, ya, saya kan engkau di sini mau ceramah, ngapain engkau masuk ke WC ke sini, bersih-bersih di WC gitu ya? Kenapa ke situ ya? Kau kan di sini diundang mau ceramah, ya." Itu. Kemudian dia bilang, saya hanya ingin mengingatkan diri saya, kalau saya itu tidak lebih mulia daripada kotoran yang ada di WC ini. Kalau bukan karena Allah yang memuliakan saya. Jadi itu. Jadi di antara salah satu ya caranya, kalau kita ada perasaan kita itu yang paling baik, ketika itu hinakanlah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah siapa kita ya. Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Itu di antara salah satu caranya. Tentu ada banyak lagi ya cara-cara yang lain ya supaya kita itu bisa sadar ya siapa sebenarnya diri kita gitu ya. Ini memang tantangannya pasti ada gitu ya Azam. Oke, insya Allah terjawab ya, Azam. Oke, Baik. Oke,
karena terbatas oleh waktu, insya Allah bagi teman-teman yang sekiranya masih ingin bertanya, tapi terkendala oleh waktu, bisa disampaikan ke panitia melalui grup ya, grup peserta seperti itu. Oke. Sebelumnya jazakumullah khair kepada Ustadz Salim yang sudah menyampaikan materi serta bersedia untuk menjawab berbagai pertanyaan tadi ya Ustadz ya. Gitu. Oke. Em, Barangkali dari Ustadz ada penutup untuk sesi materi kali ini. Saya kira sudah cukup ya. Tadi insya Allah sudah disampaikan ya semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua ini dengan niatnya yang baik ya di sini ingin belajar menjadi imam. Ya mudah-mudahan bukan cuma untuk di Al-Huriyah tapi juga di berbagai tempat ya. Apakah itu di kontrakan, di kosan ya atau kemudian bahkan di kampung halaman kita ya teman-teman nanti kalau ditunjuk jadi imam sudah siap gitu ya. Baik, mungkin itu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, jazakumullah mohon khair pamit ya. kepada ya Ustadz. Ya, Syukron Ustadz untuk malam hari ini. gimana, Pak? Oke. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita udah sama-sama ya mendengarkan materi yang tadi cukup insightful ya bagi kita semua gitu kan. Terkait dasar-dasar untuk menjadi imam. Terutama tadi yang di highlight itu adalah akhlak seorang imam dalam keseharian gitu kan. Seperti itu. Oke, menginjak acara selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi penutup ya, kita akan ada post test ya. Oke, jadi untuk post test ini nanti teman-teman bisa mengakses melalui link yang sudah di-share oleh teman-teman panitia di kolom chat ataupun yang sudah di-share di grup WA seperti itu. Oke, untuk pengerjaan em, sesi post test ini dikerjakan selama 10 menit ya teman-teman ya. Jadi harap bisa langsung dikerjakan sebagai salah satu penilaian untuk rangkaian pelita kali ini. Seperti itu. Oke, bisa langsung diakses ya teman-teman linknya yang ada di kolom chat dan juga di grup WA. Oke, kita mulai dari jam 21.33 sampai 21.43 ya teman-teman ya. Pas 10 menit.
Oke, teman-teman semuanya. Ini sembari nunggu teman-teman yang lagi ngisi post test, boleh ya tanya barangkali ada yang udah selesai mengerjakan post test, bisa ramein ya di kolom chat ya. Yang udah bisa kasih emotnya atau kasih apalah gitu. Oke, oh udah banyak nih. Alhamdulillah sudah. Balas. Down Kak. Mantap. Waduh, siap. Banyak banyak nih. Oke. Tapi masih santai aja teman-teman ya. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit buat ngerjain post testnya barangkali yang belum selesai gitu. Oke, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan 21.43 dan dari panitia alhamdulillah udah menerima 44 peserta ya yang udah ngisi sesi post test kali ini. Oke. Ini katanya belum ada yang dapat skor 200. Tapi nggak apa ya teman-teman ya. Nanti bisa diperbaiki lagi di sesi selanjutnya gitu. Oke, selanjutnya kita langsung oke 200 deh mungkin. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Akan ada sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya bisa on cam, nggak terkendala jaringan, boleh untuk on cam ya. Karena kita akan mengabadikan sesi pelatihan kita yang pertama untuk pelita kali ini. Oke. Boleh teman-teman yang masih off cam bisa on cam ya. Oke. Sini ada 3 slide. Slide kedua masih belum semua yang on cam nih. Ditunggu ya selama 1 menit kurang lebih. Oke, alhamdulillah udah banyak yang on cam. Dari panitia, minta tolong ya untuk di screenshot. Ini aneh izin untuk eh, memandu. Oke, dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua.
1, 2, 3. Oke. Oke, slide terakhir ya. Masih ada beberapa yang on cam. 1, 2, 3. Oke, nice. Oke, jazakallah khair kepada teman-teman semua ya. Sudah bersedia buat on cam. Tapi kayaknya kurang lengkap nih ya kalau misalkan kita nggak apa ya, nggak mendengarkan gitu kan ya terkait testimoni atau kesan pesan untuk kegiatan kita malam hari ini. Gitu. Oke, ini mau coba tunjuk satu orang ya buat kasih kesan pesan gitu untuk kegiatan kita malam ini. Coba nih dia dulu, kolom chat. Siapa ya? Oke, di sini ada Hazik. Hazik. Bisa on cam, on mic, Hazik. Tes cek sound dulu. Suaranya Oke. masuk nggak? Ya, masuk kedengeran. Gimana terkait kegiatan kita malam hari ini? Testimoni atau ya kesan pesan gitu kan? Wah, kesan-pesan ya Bang ya. Ya. Oke, mungkin izin menyampaikan kesan-pesan. Mungkin sebelumnya perkenalkan, namanya M. Haji Raffi Fasya dari Departemen Matematika Angkatan 58. Untuk malam hari ini, Masya Allah, ada banyak banget ya ilmu yang dipelajari buat malam ini. Dan apa ya, jujur ini pelatihan semacam ini baru pertama kali Anda rasain kalau untuk menjadi imam tarawih gitu ya. Dulu belum pernah mengikuti semacam pelatihan semacam ini sebelumnya, dan ini sesuatu yang Masya Allah aneh rasa untuk diri ini pun bermanfaat banget, dan Insya Allah mungkin juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya juga Insya Allah. Dan harapannya mungkin buat next time atau pertemuan kedua, pembinaan kedua juga bisa tetap konsisten buat teman-teman panitia dan juga buat teman-teman imam semuanya. Insya Allah semoga kita bisa istiqomah terus untuk bisa apa ya, terus belajar menimba ilmu lagi supaya lebih siap untuk menjalankan nantinya tugas kita sebagai imam nantinya, dan bisa memberikan kebermanfaatan buat semuanya. Mungkin itu sedikit pesan-pesan buat malam ini. Syukur. Makasih banyak. Oke, Masya Allah. Jazakallah pada Hazik yang sudah menyampaikan testimoni ya. Jadi benar banget kita dapat banyak apa ya, pengetahuan gitu ya tentang dasar-dasar soal menjadi seorang imam. Gitu. Semoga kedepannya bisa kita terapkan gitu kan ya terkait ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai ke akhir sesi ya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita akan sama-sama mendengarkan doa yang akan disampaikan lagi oleh saudara Hilmi. Padanya dipersilakan. Baik, syukran MC atas kesempatannya. Dengarnya ya, sudah aman ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah. Kita angkat tangan kita, semoga kegiatan malam ini diridhoi olehnya dan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kita semua, untuk teman-teman peserta pelita khususnya. Sebelum itu kita istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'ma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, malam ini kami berkumpul bersama sebagai ikhtiar kami untuk menjadi calon imam tarawih terbaik di Masjid Al-Huriyah IBP University. Ya Allah, yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dalam segala usaha kami. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dalam menjalankan setiap kegiatan yang akan kami jalankan ke depannya.
Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yakini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu. Dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu. Dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya kami untuk menghadapi segala musibah dunia ini. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak ada kuasa melainkan hanyalah darimu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada saudara film yang sudah membacakan doa. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah dengan dibacakannya doa penutup tadi sekaligus menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Dan juga Ana izin mengingatkan ya pada teman-teman semua, untuk besok malam insya Allah akan ada sesi pembinaan lagi di jam yang sama, di jam 8 dengan tema Tauhid. Jadi siapkan lagi niat teman-teman ya kan untuk mengikuti kegiatan pelita yang kedua seperti itu. Oke, untuk menutup agenda kita pada malam hari ini kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Al-Farisi Zaki Kurnain, mohon maaf apabila selama memandu kegiatan ada salah dari kata maupun perbuatan. Anda cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukuran ya Kak. Jazakallahu khair. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Itu yang jawaban yang kuis terakhir tuh jawabannya imam yang dihidupkan gak sih? baru nyadar. Coba tanya panitia. Aduh, jawabannya salah. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu. Mana? Oke. Keren bang. Bila disapa duri yang menanti, akan kaburkah mata yang meratap pada debu yang pastikan hingga. Berharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap
Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Du-du-du-du, du-du-du-du, du-du-du. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah Urdu. Du-du-du-du, du-du-du-du. Kulit kusam, hiperpigmentasi, dengan 5 dimension. Oke guys, alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Wih, masya Allah. Pokoknya ini keren banget dah MC-nya. Pokoknya best, best MC, best tilawah, best bikin soalnya best, dah best semua. Insya Allah. Waduh, itu Acan tuh kenapa tuh? Ini nggak di Apa? stop dulu recording. Kita di stop dulu recordingnya. Oh iya, oh iya.